Tak sempat beraksi, satu persatu gerombolan KKB tanpa suara jatuh persatu. Lihat apa yang terjadi. Tak bisa dipungkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua terus menunjukkan taringnya. Mereka tetap memperlihatkan diri bahwa KKB adalah sampai kapanpun KKB tetap eksis walau dibatasi ruang geraknya. Mungkin karena itu sehingga mereka terus membuat ulah kemudian beraksi dengan berbagai skenario yang telah disiapkan. Salah satunya skenarionya adalah mengelabui TNI Polri dengan menampakkan diri secara terang-terangan. Kelompok teroris itu seakan lupa bahwa pola yang dilakukannya telah diantisipasi oleh TNI Polri. Seperti halnya dalam sebuah video yang viral di media sosial belakangan ini. Video tersebut memperlihatkan aktivitas KKB sebelum melakukan penyerangan ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Dalam video itu terlihat sekelompok orang berjalan dengan rute yang sama dari utara menuju selatan. Mereka berjalan hanya berbekal peralatan seadanya seperti parang, tombak, busur, dan anak panah. Kelompok tersebut jalan beriringan dekat sebuah fasilitas umum yang teridentifikasi sebagai pasar. Meski penampilannya bak warga sipil, tetapi gestur tubuhnya beda dengan penduduk biasa. Mereka berjalan tegap tanpa rasa takut, selalu mengenakan atribut layaknya anggota KKB lainnya. Misalnya, pada bagian lengan terikat dedaunan. Langkah kakinya lebih cepat dari cara melangkah warga biasa. Bahkan cara jalannya pun beda, kerap berhenti lalu kakinya mengais-ngais sesuatu seakan sedang melacak jejak seseorang. Semua pergerakan KKB tersebut terpantau dari teropong yang dipunyai prajurit beda negara, yakni TNI Polri. Semua pergerakan KKB tersebut terpantau dari teropong yang dipunyai prajurit bela negara, yakni TNI Polri. Dari teropong itu, TNI Polri memantau seluruh aktivitas penduduk, termasuk aktivitas para oknum yang hendak melakukan tindakan kriminal. Dari pantauan itu terlihat sekelompok orang berjalan beriringan menuju selatan. Tak diketahui dari mana datangnya kelompok tersebut dan hendak kemana mereka berpergian. Daripada hari pertama pantauan TNI Polri, kelompok itu berjumlah 5 orang. Mereka berjalan ke arah selatan tanpa mengganggu warga pada kampung yang sedang dilalui. Hal yang sama dilakukan pada hari berikutnya. Tapi anehnya, aktivitas di hari kedua tersebut tetap dilakukan oleh orang yang sama. Tertangkap teropong TNI Polri, kelima oknum tersebut kembali melewati rute yang sama menuju ke arah selatan. Sekilas tertangkap adanya kejanggalan, sebab orang yang sama melakukan aktivitas yang sama. Ketika teropong TNI Polri diarahkan ke rumah-rumah penduduk, kejanggalan lainnya mulai tampak, kampung itu sepi. Aktivitas warga tak lagi seperti hari-hari sebelumnya. Pintu-pintu rumah umumnya tertutup. Situasi ini berlangsung dari pagi hingga petang, dan ketika malam tiba, kampung yang letaknya tak jauh dari pos keamanan itu bak hilang ditelan bumi. Tak ada nyala api seperti hari-hari biasanya, tak ada lagi penduduk yang bermalam di kediamannya masing-masing. Pada saat inilah, semua prajurit siaga, sebab telah ada tanda-tanda dari adanya serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Sepanjang malam prajurit TNI Polri bersiaga, tetapi hingga lewat tengah malam tidak ada aksi sebagaimana yang telah dikhawatirkan. Namun ketika hari menjelang pagi, sebuah fajar datang menyapa. Tiba-tiba muncul oknum tak dikenal di pinggir barat kampung tersebut, tak jauh dari pos keamanan. Melihat pemandangan itu, TNI Polri mulai mengambil sikap. Aparat bela negara ini langsung menuju titik yang sebelumnya telah ditentukan. Saat semua titik telah ditempati, pada saat sama kelompok kriminal itu bergerak mendekati pos keamanan. Dan setelah berada pada jarak yang sangat dekat, mereka mulai mengangkat senjata seperti hendak menembak. Pada saat itulah TNI Polri mengambil tindakan tegas terukur. Awalnya, satu awak KKB dihadiahi timah panas. Saat yang bersangkutan jatuh, KKB pun mulai beringas. Mereka melihat menembak secara membabi buta ke arah pos keamanan, namun tak mengenai satupun personel pun yang berada di tempat itu. Untuk menghentikan aksi biadab tersebut, TNI menyasar lagi seorang pria yang merupakan komandan kelompok tersebut. Ketika yang bersangkutan jatuh tanpa suara, kelompok menyerang pun terlihat mulai kocar-kacir. Mereka terlihat menembak sambil bergerak mundur mencari perlindungan, sebab telah 2 nyawa melayang di medan laga. Dan ketika serangan ke KKB mulai melemah, kelompok separatis itu pun kembali diberi pelajaran dengan timah panas. Alhasil, orang ketiga KKB pun jatuh ke pangkuan bumi pertiwi. Pada saat itulah kelompok tersebut semakin kalang kabut. Lantaran hendak menyerang malah diserang, KKB pun memilih berlari menjauh dan menghilang di balik rimba raya.
Beberapa waktu kemudian terlihat asap mengepul di kejauhan sana. Tak bisa dipastikan apakah kepulan asap tersebut sebagai tanda para korban mulai didoakan sebagaimana tradisi pemakaman warga di daerah itu. Tak dapat dipastikan pula apakah kepulan asap itu sebagai bagian dari ritual pemakaman bagi 3 awak KKB. Namun berangkat dari fakta yang terlihat selama ini, kepulan asap yang terlihat di kejauhan sana merupakan fakta bahwa anggota KKB itu telah tiada. Mereka telah dikirim ke Lembaka oleh TNI Polri dan nyawanya didoakan oleh anggota KKB yang lainnya sebagai rekan perjuangannya. Untuk diketahui baru-baru ini juru bicara OPM Sebi Sambom mengumumkan duka nasional di Papua. Duka nasional itu sebagai tanda penghormatan bagi Cornelis Aing Kingkin yang meninggal dunia secara tidak wajar. Cornelis merupakan tokoh TPNBB di wilayah Sorong. Sosok tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia secara tidak wajar. Atas peristiwa itu, juru bicara TPNBB Sebi Sambom menyatakan kematian Cornelis sebagai duka nasional bagi bangsa Papua. Berita tentang kematian Cornelis Aing Kingkin diunggah oleh poskupang.com dengan judul TPNBB umumkan duka nasional. Sosok berjasa bagi Papua Merdeka ini meninggal dunia secara tidak wajar. Tragis, anggota KKB Papua tewas saat hendak ambil bahan makanan, ternyata perangkap jitu TNI dan Polri. Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Ya, KKB Papua masih menjadi momok berbahaya bagi warga Papua, Indonesia. Aksi-aksi mereka kerap menyasar warga sipil tak bersalah. Sebab itu TNI dan Polri ditugaskan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB Papua. Simak kisah tragis anggota KKB Papua tewas hendak ambil bahan makanan di hutan. Ternyata perangkap jitu TNI dan Polri. Tak ada yang bisa memungkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata Papua tetap melancarkan aksi kejamnya. Jika tidak berhadapan dengan prajurit TNI Polri, maka anggota KKB Papua itu tak sungkan-sungkan menghabisi warga sipil.